Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di dalam podcast Emana. Kita bersama-sama bersekutu menikmati firman Tuhan. Saya juga mengundang Saudara Henry Fanuel. Selamat bergabung kembali, Saudara Henry. Amin, Saudara Stefanus, saudara-saudari, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk waktunya. Saudara-saudari, hari ini kita ada kesempatan. Kita akan bersama-sama bersekutu mengenai satu porsi firman Tuhan yang diambil di dalam porsi Markus 6 ayat 30 sampai 56. Ini adalah porsi kita, Markus pasal 6 ayat 30 sampai 56. Nah, dari porsi ini kita akan membahas satu topik yang judulnya adalah persembahkanlah walau sedikit. Saya ulangi, judul persekutuan kita hari ini adalah persembahkanlah walau sedikit. Nah, untuk persekutuan hari ini kita akan mengutip satu ayat dari Markus pasal 6 ayat 41. Saya bacakan bagi kita sekalian. Katakan, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Puji Tuhan, ini adalah porsi yang saya rasa kita semua sangat familiar. Namun malam ini Saudara Henry akan memakai kesempatan untuk bersekutu, membawa kita melihat makna rohani atau makna yang intrinsik, apa yang terkandung di dalam ayat ini, yang juga bisa membantu kita di dalam kehidupan rohani kita. Puji Tuhan, waktu saya persilahkan pada Saudara Henry. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Stefanus. Puji Tuhan, saudara-saudari, dari potongan ayat ini dalam Markus pasal 6 ayat 41, kita melihat bagaimana ada satu keperluan yang besar atas diri orang banyak, bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Namun saudara-saudari, kita melihat bahwa dalam keadaan demikian, sebelum Tuhan memberkati roti dan ikan itu menjadi banyak, ada satu situasi yang sangat kasihan, yaitu di mana murid-murid tidak memiliki roti. Ketika Tuhan mengatakan, kamulah yang memberi makan. Tetapi murid-murid melihat dirinya sendiri tidak punya roti, tidak punya ikan, tidak punya apa-apa untuk memberi makan orang yang begitu banyaknya. Oh, saudara-saudari, tetapi kemudian ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dia adalah seorang anak kecil, sudah kecil, sehingga dia hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Oh, sangat kekurangan, saudara-saudari. Namun, puji Tuhan, apapun yang ada di atas diri anak kecil ini, dia tidak punya banyak untuk memenuhi keperluan orang banyak. Kapasitasnya sangat kecil sebagai anak kecil. Namun, tatkala anak ini belajar dengan hati yang sederhana, hati yang polos, menyerahkan 5 roti dan 2 ikan yang sedikit itu, saudara-saudari, maka kita melihat Tuhan menghargai. Saudara-saudari, Tuhan tidak minta lebih. Tuhan hanya bertanya, apa yang ada padamu? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudari, Tuhan menghargai apapun yang ada pada kita, walaupun 5 roti 2 ikan, Tuhan akan memberkatinya menjadi berkat bagi banyak orang.
Tentu ketika Tuhan berdoa memberkatinya, dia menengadah kepada Bapa sebagai sumbernya. Jadi saudara-saudari, seringkali kita melihat apa yang ada pada kita. Kita tidak melihat bahwa sebenarnya sumber berkat itu adalah Bapa yang kaya. Oh, saudari, dalam pengalaman kita, haleluya, kiranya kita boleh belajar apapun yang kita miliki, walaupun 5 roti dan 2 ikan, saudari, kita perlu melihat kita memiliki Bapa yang adalah sumber kita. Dia adalah El Shaddai yang memenuhi setiap keperluan kita, sekalipun kita punya sedikit. Oh, saudari, maka asal kita mempersembahkannya kepada Tuhan, maka itu akan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry. Ya, tadi hal yang disampaikan ini membawa kita melihat bahwa ya sebenarnya bukan masalah seberapa banyak yang kita miliki ya, tapi poinnya adalah kepada siapa kita berikan. Ketika kita berikan Amen. kepada Tuhan, maka Dia akan melipat gandakannya dan memakainya untuk memberkati banyak orang. Saudara Henry, saya juga mungkin ingin bertanya, tadi kan di dalam perumpamaan ini kan digunakan 5 roti dan 2 ikan ya. Nah, saya ingin mungkin Saudara Henry apakah bisa memperjelas dalam kehidupan kita, misalkan apakah yang bisa kita berikan kepada Tuhan yang nantinya bisa dipakai untuk memberkati orang banyak ya. Saudara-saudari juga mungkin tahu, ya entah mungkin itu apakah harta kita atau apa. Terima kasih. Amin. Amin. Ya, saudara-saudari, amin. Di satu aspek kita juga dapat menerapkan hal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada banyak kesaksian-kesaksian orang Kristen, amin, yang seprinsip dengan kisah di dalam Markus pasal 6 ayat 41 ini. Amin. Sebagai contoh, ada sebuah keluarga Kristen, mereka memiliki tepung ya saudara-saudari. Kemudian tepung ini diberikan kepada seorang nenek ya. Dan saudara-saudari, kita melihat bahwa situasi saat itu memang banyak orang kekurangan tepung. Nah, tetapi dalam suami istri ini, mereka memiliki tepung yang cukup banyak untuk persediaan mereka. Tetapi saudara-saudari, kita melihat bahwa ada seorang nenek yang meminta tepung itu. Kemudian seorang suami pasangan Kristen ini, mereka belajar ya, walaupun krisis, mereka telah situasi saat di negara itu terjadi krisis tepung ya, sehingga kalau mereka berikan, maka ini mungkin tidak akan cukup selama 1 minggu itu. Tetapi syukur pada Tuhan, pasangan ini adalah pasangan Kristen yang beriman ya, dan mereka belajar mempersembahkan ya apa yang menjadi persediaan tepung mereka kepada seorang ibu tua. Dan saudara-saudari, sungguh ya, Tuhan itu setia ya. Kalau kita bagi Tuhan, kita percaya beriman kepada Tuhan yang adalah sumber kita, yang memelihara hidup kita di atas muka bumi. Dan benar saudara-saudari, selama masa krisis tepung itu, pasangan ini, ya keluarga ini tidak kekurangan tepung. Ya, bahkan ada orang dari orang lain, Allah menyediakan tepung dari orang lain untuk keperluan pasangan atau keluarga Kristen ini. Ya, saudara-saudari, juga ada banyak kisah ya mengenai George Muller, ya kan saudara-saudari. Dia adalah seorang yang membuka panti asuhan ya. Suatu saat malam itu roti itu habis. Tetapi karena George Muller ini adalah seorang yang percaya kepada Allah, dia telah mempersembahkan dirinya ya, membuat panti asuhan. Dia tidak tahu suplai dari mana, tapi dia percaya kepada Allahnya, dan puji Tuhan, pada malam itu
itu tiba-tiba satu truk berisi roti itu datang ya untuk memberi makanan kepada anak-anak yatim piatu. Padahal saat itu kokinya kehabisan tepung, saudara-saudari. Kemudian George Muller ini, seorang hamba Tuhan ini berdoa hanya bisa, ayo mari kita berdoa. Dan betul saudara-saudari, Allah kita itu tidak pernah telat ya, tidak pernah terlambat. Ya begitu kita mempersembahkan diri kita, saudara-saudari, mempersembahkan apa adanya kita, harta kita, waktu kita, tenaga kita. Jadi tidak harus barang material, saudara-saudari, harta, bahkan waktu kita, tenaga kita, seumur hidup kita, saudara-saudari, maka akan menjadi berkat yang besar bagi orang lain. Bahkan Tuhan mengatakan kalau kita memberikan segelas air putih kepada hambanya yang terkecil, bahkan itu ada upahnya, itu ada gantinya, saudara-saudari. Karena itu marilah saudara-saudari, apalagi di masa pandemik ini, saudara-saudari, haleluya, kita belajar ya mempersembahkan diri kita, waktu, tenaga, harta kita bagi orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi mereka di masa pandemik ini. Oh, saudara-saudari, syukur kepada Tuhan kalau kita belajar memberikan milik kita kepada Tuhan. Ya, maka Ia akan mengaruniakan berkat-Nya. Ia akan membuka tingkap-tingkap langit. Ya, atas apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, apalagi kepada gereja. Saudara-saudari, maka hasilnya orang lain akan dikenyangkan dan puas. Bahkan ya ketika Tuhan memberkati itu, setelah semua orang makan kenyang kan tersisa 12 bakul. Oh, ini sangat berlimpah saudari. Artinya kasih karunia Tuhan itu cukup bahkan berlimpah. Masih tersisa 12 bakul. Syukur kepada Tuhan, maka firman Tuhan malam ini menghibur, menguatkan, dan memberikan tenaga kepada kita menghadapi masa-masa pandemik hari ini. Baik kita tidak saudari, tidak kekurangan untuk berbuat kebaikan, menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persekutuannya, Saudara Henry. Sangat memberkati ya, mendorong kita untuk memperhatikan ya, bahwa apapun yang kita miliki, ya, sekecil apapun, asal kita persembahkan kepada Tuhan, maka Dia akan memakainya, melipat gandakannya, dan memberkati orang lain. Jadi hal yang mungkin kita pandang kecil, ketika itu diberikan kepada Tuhan, maka itu akan menjadi hal yang besar ya. Karena Tuhan akan memakainya untuk memberkati orang lain. Puji Tuhan ya, semoga ini juga mendorong kita dalam kehidupan Kristiani kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan ya. Mempersembahkan setiap hal di atas diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi dalam kasih minta Saudara Henry bisa menutup persekutuan kita di dalam doa. Amin. Amin. Mari saudara-saudari kita bersatu di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Oh Tuhan, betapa kami melihat bahwa Kaulah sumber berkat. Amin. Oh Tuhan, karena itu dialah hari-hari kami di atas muka bumi ini. Walaupun sedikit kami belajar mempersembahkan apa yang ada pada diri kami. Oh Tuhan, harta, tenaga, waktu. Tuhan, kami belajar mempersembahkannya. Walaupun hanya 5 roti 2 ikan. Tapi kami percaya asal kami bawa kepada Tuhan akan dapat menjadi berkat besar bagi banyak orang. Amin. Sehingga orang lain pun bisa boleh menikmati kasih Allah, bisa boleh menerima karunia keselamatan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, terlebih jaga setiap saudara-saudari masa pandemik ini. Oh, tidak kekurangan untuk berbuat kebaikan. Oh, belajar untuk Tuhan mempersembahkan walaupun sedikit. Amin. Tuhan, banyak orang, khususnya orang-orang dosa yang tidak mengenal Tuhan. Oh, mereka boleh menjamah kasih Tuhan. Oh, kasih Tuhan boleh menjamah mereka. Oh, melalui Tuhan berkat yang Tuhan salurkan melalui apapun yang kami persembahkan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry atas waktu dan persekutuannya. Semoga di waktu yang datang bisa hadir kembali menyuplai firman Tuhan. Dan juga bagi saudara-saudari yang mendengarkan podcast Emana ini, kiranya firman Tuhan terus menguatkan kita, menyegarkan dan mendorong kita untuk terus maju. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.